Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Pernahkah kalian membayangkan, di zaman yang serba mahal ini, kalian mendapatkan sebuah rumah besar, luas, lengkap dengan 3 kamar tidur, ruang tamu, dan halaman, hanya dengan harga sewa Rp300.000 per bulan? Bagi sebagian orang, itu adalah rezeki nomplok. Sebuah keberuntungan yang tak datang 2 kali. Tapi bagi mereka yang peka, harga yang tidak masuk akal itu adalah sebuah tanda tanya besar. Atau lebih tepatnya, sebuah peringatan bahwa ada harga lain yang harus dibayar. Bukan dengan uang, melainkan dengan ketenangan jiwa, bahkan keselamatan nyawa. Kisah ini datang dari seseorang yang bernama Bu Kiki. Cerita bermula di tahun 2006. Saat itu, suami Bu Kiki, kita sebut saja Ayah, mendapatkan pekerjaan baru di daerah Karawang, Jawa Barat. Mau tidak mau, sebagai istri yang berbakti, Bu Kiki harus memboyong kedua anaknya yang masih kecil-kecil untuk pindah dari Bintara, Bekasi, menuju kota lumbung padi tersebut. Awalnya, Bu Kiki berat hati, meninggalkan keluarga besar di Jakarta dan pindah ke tempat asing bukanlah hal mudah. Namun, sang suami meyakinkan dengan janji manis. Enak kok tempatnya, rumahnya rapi, besar, nyaman buat anak-anak, begitu kata suaminya. Lokasi rumah itu didapat dari referensi bos sang suami. Katanya, rumah itu kosong dan siap huni. Tanpa pikir panjang, mereka pun pindah. Namun, sesampainya di lokasi, kenyataan yang menyambut Bu Kiki jauh berbeda dari bayangan. Rumah itu memang besar, sangat besar untuk ukuran kontrakan seharga Rp300.000. Tapi kondisinya jauh dari kata rapi. Rumah itu berdiri menyendiri. Akses masuknya harus melewati gang yang di kanan kirinya hanya ada kebun liar. Bagian depan rumah menghadap kebun. Sementara di seberang jalan terhampar sawah luas yang, kalau malam hari, gelap gulita. Jarak ke tetangga terdekat cukup jauh, membuat rumah itu seolah terisolasi dalam kesunyiannya sendiri. Saat pintu dibuka, aroma tidak sedap langsung menyeruak. Sarang laba-laba atau sawang memenuhi setiap sudut plafon, seolah rumah itu sudah bertahun-tahun tidak dijamah manusia. Debu tebal menyelimuti lantai. Hawa di dalamnya terasa berat, lembab, dan dingin. Meski di luar matahari Karawang sedang terik-teriknya. Ini rapi dari mana? Batin Bu Kiki kecewa. Namun karena sudah terlanjur sampai, dan suami harus segera bekerja, mereka pun membersihkan rumah itu seadanya. Hari pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Mungkin karena mereka terlalu lelah membereskan barang, atau mungkin para penghuni lama sedang mengamati tamu baru mereka dari sudut-sudut gelap, menunggu waktu yang tepat untuk menyapa. Teror itu baru dimulai di hari kedua. Sore itu, sekitar pukul 3. Matahari masih bersinar, namun posisinya sudah mulai condong ke barat, menciptakan bayang-bayang panjang di dalam rumah. Bu Kiki yang merasa bangga sudah berhasil merapikan rumah barunya, berniat pamer kepada saudara-saudaranya di Jakarta. Di tahun 2006, belum ada video call canggih, jadi ia merekam video menggunakan kamera ponsel jadulnya. Niatnya, video itu akan dikirim nanti. "Ini rumah baru kami," ucap Bu Kiki sambil mengarahkan kamera ponselnya ke sekeliling. "Ini kamarku, luas kan? Ini kamar buat salat anak-anak. Ini ruang makan." Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong rumah sambil memegang ponsel. Matanya terpaku pada layar kecil di HP-nya. Nah,
Ini dapur. Langkahnya terus menuju ke bagian paling belakang rumah. Di sana terdapat area kamar mandi dan sebuah gudang penyimpanan. Lorong menuju ke sana agak sedikit gelap karena kurang pencahayaan. Saat Bu Kiki mengarahkan kamera ponselnya ke arah pintu gudang di dekat kamar mandi, gerakan tangannya terhenti. Di layar ponsel yang resolusinya masih buram, ia melihat sesuatu berwarna putih. Awalnya ia mengira itu gulungan kasur atau tumpukan kain putih. Tapi benda itu berdiri tegak. Jaraknya sangat dekat. Mungkin hanya 1 atau 2 meter dari tempat Bu Kiki berdiri. Bu Kiki menurunkan ponselnya sedikit, mencoba melihat dengan mata telanjang untuk memastikan. Dan saat itulah jantungnya seakan berhenti berdetak. Di depan matanya berdiri sosok pocong. Pocong itu tidak diam. Kepalanya miring, patah ke samping. Kain kafannya kusam, penuh noda tanah kecoklatan. Wajahnya hancur, gelap, dan menatap lurus ke arah Bu Kiki. Tubuh Bu Kiki kaku. Lidahnya keluh, ingin mengucap bismillah pun tak sanggup. Kakinya seolah dipaku ke lantai, tidak bisa mundur, tidak bisa lari. Ia hanya bisa berdiri mematung, bertatapan dengan makhluk itu dalam jarak yang sangat intim. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mata Bu Kiki berkedip karena keringat dingin yang menetes. Dan dalam kedipan mata itu, sosok itu menghilang. Lenyap begitu saja, menyisakan ruang kosong di depan pintu gudang. Kepanikan langsung meledak. Bu Kiki berbalik badan dan setengah berlari menuju ruang depan, tempat kedua anaknya yang masih kecil sedang bermain. Napasnya memburu, ngos-ngosan seperti orang yang baru saja lari maraton. Wajahnya pucat pasi. Anak sulungnya yang melihat gelagat aneh ibunya langsung bertanya, "Mama kenapa? Kok lari-lari?" Bu Kiki berusaha sekuat tenaga menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau anak-anaknya ikut histeris di rumah asing ini. "Nggak apa-apa, Mama capek habis beres-beres," jawabnya terbata. "Tolong ambilkan Mama minum." Setelah meneguk air putih dengan tangan gemetar, Bu Kiki memberanikan diri mengecek ulang ponselnya. Ia memutar kembali video yang baru saja ia rekam. Hatinya berharap itu semua hanya halusinasi karena lelah. Namun, layar ponsel tidak bisa berbohong. Di video itu, terekam jelas sosok putih dengan kepala miring berdiri di depan gudang, nyata, padat, bukan bayangan, bukan ilusi optik. Dengan tangan gemetar, Bu Kiki segera menelepon suaminya yang sedang bekerja. "Ayah tolong pulang, pulang sekarang," rengek Bu Kiki di telepon. "Di sini ada pocong, yah. Aku takut." Namun, respon suaminya justru dingin dan logis. "Kamu ini ada-ada saja. Baru pindah sudah halusinasi. Mana ada pocong siang bolong." Bu Kiki pun berkata, "Beneran, aku nggak bohong. Ini ada videonya, nanti aku kirim." Setelah video itu dikirim, mungkin lewat MMS, respon sang suami tetap santai, seolah menyepelekan bahaya yang mengintai keluarganya. "Ya sudah," kata suaminya lewat pesan singkat. "Bilang aja sama mereka, jangan diganggu. Kita di sana cuma numpang hidup, gak ada niat jahat." Mudah bagi sang suami bicara begitu karena dia jarang di rumah. Ternyata, jadwal kerja suaminya membuat ia hanya bisa pulang seminggu sekali. Selebihnya, Bu Kiki harus tinggal sendirian di rumah besar nan angker itu, hanya ditemani 2 anak kecil. Malam-malam selanjutnya menjadi ujian mental yang berat. Keluarga di Jakarta yang dikirimi video itu pun heboh. Tapi Bu Kiki tidak punya pilihan. Uang sudah keluar, kontrak sudah berjalan. Ia harus bertahan. Hingga tibalah suatu hari, tepat di malam Jumat.
Suasana di desa itu, jika matahari sudah terbenam, benar-benar mati. Tidak ada orang yang keluar rumah. Jalanan depan sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan kodok dari sawah di seberang. Bu Kiki sedang duduk di ruang tengah, menonton TV bersama anak-anaknya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh dari arah halaman depan. Suaranya berirama. Seperti benda keras yang dibenturkan ke tanah, atau langkah kaki yang melompat-lompat. Bu Kiki yang belum sadar kalau itu malam keramat, menyuruh anak sulungnya mengecilkan volume TV. Tolong kecilkan dulu suaranya. Kamu dengar nggak? Itu suara apa di luar? Anaknya menggeleng polos. Rasa penasaran mendorong Bu Kiki untuk bangkit. Ia berjalan menuju jendela depan, berniat menyibak tirai untuk mengintip keluar. Namun, sebelum tangannya menyentuh kain tirai, tangan kecil anaknya menarik ujung bajunya. "Jangan, Mah," kata anaknya tiba-tiba. Wajah bocah itu serius. Ini kan malam Jumat. Sejak malam itu, gangguan menjadi menu sehari-hari. Hampir setiap hari ada saja ulah mereka. Beberapa bulan kemudian, anak kedua Bu Kiki, si Kiki yang saat itu masih kelas 1 SD, membawa pulang sebuah benda temuan. "Aku nemu angklung, Mah," katanya riang sambil membawa alat musik bambu itu. "Kamu nemu itu di mana?" tanya Bu Kiki was-was. "Aku nemu ini di jalanan, dekat sawah depan," jawab anaknya. Perasaan Bu Kiki tidak enak. Benda yang tergeletak di jalanan dekat sawah angker biasanya bukan benda sembarangan. Ia melarang anaknya membawa masuk angklung itu ke dalam rumah. Akhirnya, angklung itu diletakkan di teras luar, di lantai bawah. Malamnya, saat semua sudah terlelap, suara itu muncul. Suara angklung dimainkan, berirama, nadanya teratur, seolah ada yang sedang menggoyangkannya. Padahal, di luar sana sepi, tidak ada siapa-siapa. Bu Kiki hanya bisa menarik selimut, menutup telinganya rapat-rapat. "Ya ampun, apalagi si ini," rintihnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Bu Kiki mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan kecil di rumah itu. Namun, ada satu area di rumah tersebut yang auranya jauh lebih pekat dibanding yang lain. Halaman belakang. Perlu kalian tahu struktur rumahnya. Rumah besar ini memiliki akses yang unik. Pintu utamanya memang menghadap ke jalan depan, tapi akses keluar masuk sehari-hari justru lebih sering lewat pintu belakang. Di halaman belakang itulah terdapat sebuah sumur tua. Sumur timba tradisional yang masih menggunakan kerekan, bukan pompa air listrik. Di dekat sumur itu tumbuh sebuah pohon mangga besar yang rimbun. Dan di bawah pohon mangga itu ada sebuah kursi kayu tua yang dibiarkan kosong. Menurut kepercayaan orang tua zaman dulu, membiarkan kursi kosong di bawah pohon besar adalah sebuah undangan terbuka. Undangan bagi Mbak Kunti untuk duduk santai sambil mengayunkan kakinya. Dan benar saja, aura di sana sangat berat. Suatu hari, bertepatan dengan momen Idul Adha, Bu Kiki sedang sibuk di dalam rumah. Ia sedang menyetrika pakaian di ruang tengah, mengenakan baju berwarna merah muda. Tiba-tiba, terdengar suara tetangga mengetuk pintu belakang. Tetangga itu datang, membawakan daging kurban, karena ia tahu Bu Kiki adalah pendatang baru yang mungkin luput dari pendataan panitia kurban. Saat Bu Kiki membuka pintu dan menyambutnya, wajah tetangga itu tampak bingung. Matanya menatap Bu Kiki dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan aneh. "Loh Mbak," kata tetangga itu ragu. "Tadi bukannya Mbak lagi di dekat sumur. Saya lihat Mbak lagi duduk di bibir sumur sambil nyisir rambut." Bu Kiki mengernyitkan dahi. "Dari tadi saya di dalam, Bu. Lagi nyetrika."
Itu setrikaannya masih nyala, ucap Bu Kiki. Tetangga itu makin pucat. Ia menelan ludah. Tapi Mbak, tadi saya lihat jelas banget. Perempuan, badannya sama kayak Mbak, rambutnya sama, bajunya juga sama, warna juga sama. Dia duduk di sumur ngebelakangin saya, lagi nyisir rambut pelan banget. Bulu kuduk Bu Kiki meremang. Tetangga itu pun langsung ketakutan. Ia buru-buru menyerahkan daging kurban itu, lalu pamit pulang setengah berlari. Bu Kiki terdiam di ambang pintu. Ia menatap ke arah sumur tua itu. Sepi. Hanya ada timbaan yang menggantung diam. Tapi ia sadar, tetangganya tidak mungkin berbohong. Ada sosok yang menyerupai dirinya, dan ini menjawab misteri suara-suara air setiap malam. Seringkali, saat tengah malam buta, Bu Kiki mendengar suara kerekan sumur berdecit. Lalu terdengar suara air diguyur. Padahal semua orang di rumah sedang tidur. Ternyata sumur itu memang kamar mandi bagi penghuni lain. Kejadian demi kejadian terus berlangsung, tapi sang suami masih saja skeptis. Ia menganggap istrinya terlalu penakut atau berhalusinasi. Sampai akhirnya, mereka memutuskan untuk menyapa sang kepala keluarga secara langsung. Malam itu, ayah baru pulang dari kerja. Seperti biasa, jadwal pulangnya hanya seminggu sekali, jadi ia memanfaatkan waktu untuk begadang menonton TV di ruang tengah. Bu Kiki dan anak-anak sudah tidur lelap di kamar. Posisi ruang TV ini bersebelahan dengan akses ke dapur. Pembatasnya adalah sebuah pintu model lama. Pintu Belanda yang terbagi dua bagian, atas dan bawah. Pintu jenis ini bisa dibuka bagian atasnya saja, sementara bagian bawahnya tetap tertutup, atau sebaliknya. Saat ayah sedang asik menonton berita, tiba-tiba pintu bagian atas dapur terbuka sendiri. Pelan, ayah menoleh. Mungkin angin, pikirnya positif. Ia kembali menatap layar TV. Namun, detik berikutnya, terdengar suara panggilan yang sangat jelas. Suara anak kecil. Ayah. Itu suara anak sulungnya. Ayah langsung menoleh lagi. Kenapa, Mas? Apa mau pipis? Ucapnya. Ia bangkit dari sofa, berjalan menuju kamar anak-anak untuk mengecek. Saat pintu kamar dibuka, ia melihat anak sulungnya sedang tidur pulas, mendengkur halus. Tidak mungkin anak yang sedang tidur itu memanggilnya barusan. Ayah mulai bingung. Ia kembali ke ruang TV. Baru saja pantatnya menyentuh sofa, pintu dapur itu kembali berulah. Kali ini bukan cuma terbuka, tapi bergerak, membuka menutup dengan ritme yang kasar. Seolah ada yang iseng yang sedang memainkannya dari balik dapur yang gelap. Disitulah runtuh segala logika dan ego sang suami. Wajahnya pucat pasi. Ia langsung lari masuk ke kamar, membangunkan Bu Kiki dengan panik. Sejak malam itu, suaminya tidak pernah lagi meremehkan cerita Bu Kiki. Ia sadar, rumah murah yang mereka tempati ini bukan sekadar bangunan tua, tapi sarang makhluk halus yang sangat aktif. Gangguan terus meningkat levelnya. Dari pocong, suara sumur, suara angklung, hingga gangguan fisik ke pintu. Tapi ada satu penampakan yang paling absurd dan tak masuk akal yang pernah dilihat Bu Kiki. Kejadian ini terjadi di ruang sholat. Bu Kiki sering menggunakan ruangan khusus ini untuk sholat dan menidurkan anak bungsunya. Memang ruangan ini punya aura yang berbeda. Setiap kali Bu Kiki sholat maghrib di sana, gagang pintu ruangan itu selalu dimainkan dari luar. Gagang pintu diputar-putar kasar, dan seringkali terdengar suara langkah kaki yang bukan langkah manusia. Suaranya seperti suara sepatu kuda yang beradu dengan lantai keramik. Suatu malam,
Bu Kiki sedang dalam posisi antara tidur dan sadar di ruang salat itu. Matanya terbuka, tapi tubuhnya berat. Di sudut ruangan, ia melihat sosok itu. Seekor kuda. Tapi ini bukan kuda sembarangan. Posturnya tinggi besar, gagah. Ia memiliki sayap yang terlipat di punggungnya. Dan yang paling mengerikan, dari leher ke atas, makhluk itu bukan berkepala hewan, melainkan berkepala manusia. Wajahnya tampan, berwibawa, dan mengenakan mahkota seperti raja zaman dahulu. Sosok itu berdiri diam, menatap Bu Kiki dengan sorot mata yang tajam dan menusuk. Bu Kiki ketakutan setengah mati. Logikanya menolak, tapi matanya melihat jelas. Dalam hatinya ia menjerit. "Maaf," batin Bu Kiki bergetar. "Aku di sini cuma numpang hidup. Jangan ganggu aku sama anak-anakku. Kalau kamu mau nemenin, tolong dari jauh aja. Jangan nampakin wujud begini. Aku takut." Perlahan, sosok kuda bermahkota itu memudar dan menghilang. Keesokan harinya, Bu Kiki menceritakan hal ini kepada suaminya. Kebetulan bos sang suami sedang berkunjung. Bos ini dikenal sebagai orang pintar yang paham seluk-beluk dunia spiritual. Mendengar cerita tentang kuda bersayap berkepala manusia itu, reaksi si bos justru mengejutkan. Dia tidak kaget, malah tersenyum tipis. Namun anehnya, si bos tidak berani menatap mata Bu Kiki. Selama mengobrol, matanya selalu membuang ke arah lain, seolah silau atau segan melihat sesuatu yang mendampingi Bu Kiki. "Itu bagus, Bu," kata si bos santai. "Itu namanya kuda sembrani. Itu sosok penjaga, atau bisa dibilang pegangan pemilik rumah yang dulu." Si bos melanjutkan dengan nada menggoda iman. "Kenapa kamu nggak minta sesuatu sama dia? Kalau kamu berani minta, kamu bisa kaya raya mendadak." Itu salah satu jenis pesugihan tingkat tinggi. Bu Kiki langsung beristighfar. "Boro-boro mau minta kaya, Pak. Melihat wujudnya aja saya udah mau pingsan. Nggak berani saya macam-macam." Ternyata, rumah besar berharga murah itu adalah bekas rumah seseorang yang memiliki ilmu atau pegangan gaib. Sosok-sosok seperti kuda manusia itu adalah khodam yang tertinggal, menjaga aset tuannya, dan kini penasaran dengan penghuni baru yang menempati wilayah kekuasaan mereka. Dan sayangnya, gangguan itu tidak berhenti pada penampakan saja. Suatu malam saat ayah baru saja keluar dari kamar mandi, ia melihat sosok istrinya berjalan melintas menuju arah dapur dan pintu belakang. Pakaiannya sama persis, rambutnya sama. "Mah, ngapain ke dapur malam-malam?" tegur ayah spontan. Sosok itu tidak menjawab, hanya terus berjalan kaku masuk ke area belakang yang gelap. Penasaran, ayah menyusul ke dapur, namun ruangan itu kosong melompong dan pintu belakang terkunci rapat. Dengan bingung, ayah kembali ke ruang tengah dan menemukan Bu Kiki yang asli sedang duduk santai menonton TV. "Bukannya, tadi kamu ke dapur ngapain? Kok cepet banget baliknya?" tanya ayah dengan wajah pucat. Bu Kiki menatap suaminya heran, lalu menjelaskan bahwa sedari tadi ia tidak beranjak dari sofa itu barang sejengkal pun. Wajah ayah seketika berubah tegang. Ia baru sadar, sosok yang ia tegur tadi bukanlah istrinya, melainkan penunggu rumah yang lagi-lagi menyamar, menyerupai penghuni asli. Gangguan fisik mulai terjadi saat kakak perempuan Bu Kiki datang menginap. Niat hati ingin menemani adiknya, ia malah menjadi sasaran empuk keisengan penghuni rumah. Pagi harinya, sang kakak bangun dengan wajah menahan sakit sambil menyodorkan lengannya. "Lihat nih tanganku," keluhnya. "Semalam pas tidur kayak ada yang mukul kenceng banget."
Bu Kiki melihat lengan kakaknya yang lebam membiru dengan bentuk menyerupai jiplakan telapak tangan. Meski ia tahu itu ulah mereka, Bu Kiki berusaha menenangkan kakaknya dengan mengatakan bahwa itu mungkin hanya sapaan perkenalan dari tetangga. Sebenarnya, Bu Kiki sendiri sudah sering diteror. Saat sendirian, ia kerap mendengar suara tawa kuntilanak yang melengking. Jika sudah begitu, Bu Kiki hanya bisa pasrah dan mencoba berbicara dengan suara tawa itu. Ketawanya dari jauh aja, ucap Bu Kiki. Jangan dekat-dekat, jangan nampakin muka hancur. Kasihan anak saya, kita di sini cuma numpang hidup. Biasanya setelah dibilang begitu, suara tawa itu menjauh dan menghilang. Seolah mereka mengerti. Namun, kejadian paling aneh dan di luar nalar terjadi pada anak kedua Bu Kiki. Siang itu, anak keduanya sedang bermain di halaman depan dan berhasil menangkap seekor burung kecil. Burung itu cantik, bunyinya nyaring. Entah karena gemas atau rasa ingin tahu anak kecil, burung itu mati di tangannya. Si anak kemudian membelah perut burung itu. Bu Kiki yang melihat isinya kaget setengah mati. Normalnya, makhluk hidup pasti memiliki darah dan daging. Namun, tidak ada setetes darah pun yang keluar dari tubuh burung itu. Isi perutnya hanyalah kapas. Putih, kering, seperti isian boneka. Padahal beberapa detik sebelumnya, benda itu terbang dan berkicau, layaknya hewan bernyawa. Bu Kiki merinding hebat. Itu bukan hewan, melainkan sebuah kiriman atau manifestasi energi santet yang gagal. Puncak dari segala teror ini terjadi saat Bu Kiki hamil anak ketiga. Kondisi fisiknya makin lemah, membuatnya sering mengalami kesurupan mendadak. Para warga pribumi di sana mulai merasa iba. Seorang nenek warga lokal akhirnya memberanikan diri menasihati Bu Kiki. Sebaiknya kamu pulang aja ke Jakarta, kata si nenek dengan tatapan serius. Kasihan itu jabang bayinya. Takutnya nanti mereka ikut masuk ke dalam janin. Kata-kata itu menampar kesadaran Bu Kiki. Demi keselamatan bayi di kandungannya, ia dan suami memutuskan angkat kaki. Suaminya rela berhenti kerja dan mereka pindah kembali ke Jakarta, meninggalkan rumah murah yang meminta bayaran mahal itu. Namun, teror ternyata tidak selesai begitu saja. Bu Kiki melahirkan anak ketiganya, Aulia, di Jakarta. Anehnya, bayi itu selalu menangis histeris siang dan malam tanpa sebab jelas. Karena kelelahan, Bu Kiki membawa bayinya ke seorang tukang urut bayi langganan di daerah Jakarta Timur. Disinilah hal mengerikan terkuak. Saat tukang urut itu memegang bayi Aulia, tiba-tiba sikapnya berubah drastis. Matanya mendelik, tubuhnya menegang, dan gerakan tangannya berubah menjadi gerakan tarian. Tukang urut itu mulai menari jaipong. Bu Kiki mundur ketakutan melihat tukang urut itu menyinden lagu Sunda dengan suara lain. Yang lebih mengerikan, kaki tukang urut itu tampak jinjit dan melayang, tidak menapak tanah, seolah ada kekuatan yang mengangkat tubuhnya. Saya dari Karawang, desis suara dari mulut tukang urut itu. Saya ngikut ke anak ini. Setelah sadar, si tukang urut lemas kehabisan tenaga. Ternyata, sosok penari atau sinden dari rumah terkutuk di Karawang itu telah menempel pada bayi Aulia sejak dalam kandungan. Sosok inilah yang membuat bayi itu rewel karena merasa terganggu dengan energi asing yang memeluknya. Waktu berlalu cepat. 7 tahun sudah keluarga Bu Kiki meninggalkan rumah terkutuk di Karawang. Aulia, bayi yang dulu menangis histeris karena ditempeli sinden, kini sudah tumbuh menjadi bocah kelas 1 SD. Secara fisik, Aulia sehat. Namun ada yang ganjil dengan perilakunya. Ia sering berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan teman imajiner.
Dan yang paling mengganggu, ia sering melaporkan penampakan-penampakan mengerikan di sekolahnya dengan nada datar, seolah melihat hantu adalah hal biasa. Suatu hari, Bu Kiki dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah merasa khawatir karena Aulia sering melantur. "Maaf Bu," kata Aulia kepada gurunya suatu hari. "Kenapa sih di kamar mandi sekolah ada orang tinggi besar hitam? Terus di lantai atas kok ada pocong?" Guru-guru ketakutan. Mereka menyarankan Bu Kiki untuk melakukan ruqyah karena jelas ada yang tidak beres dengan penglihatan anak ini. Bu Kiki setuju. Ia membawa Aulia ke rumah sang kepala sekolah yang kebetulan seorang ustazah untuk diruqyah. Keanehan terjadi tepat di depan pintu rumah ustazah. Aulia tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah ruang kosong di sampingnya, lalu berbicara layaknya sedang membujuk teman. "Ayo kamu masuk aja," ucap Aulia polos pada udara kosong. "Nggak apa-apa kok, guru aku baik." Bu Kiki merinding. Ternyata teman-teman Aulia menolak masuk karena takut dengan aura rumah ustazah. Tapi Aulia justru mengajak mereka. Proses ruqyah pun dilakukan. Awalnya Aulia memberontak hebat. Ia menangis, berteriak dan menolak masuk ke ruangan. Matanya berubah liar, melirik ke sana kemari dengan tatapan tajam yang bukan tatapan anak kecil. Saat ayat-ayat suci Al-Quran mulai dibacakan, tubuh Aulia mengejang. Suaranya berubah, bukan lagi suara anak kelas 1 SD, melainkan suara anak kecil lain yang bernada dingin dan tegas. "Aku nggak mau keluar!" jerit suara itu dari mulut Aulia. "Aku mau nemenin Aulia, aku temannya." Sang ustazah terus mendesak, menanyakan siapa sosok yang bersemayam di tubuh bocah malang itu. Dan akhirnya, sosok itu mengaku. "Nama kamu siapa?" bentak ustazah. "Nama aku Zahra," jawab sosok itu lantang. Nama yang cantik namun membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu berdiri. Ternyata, sosok sinden atau jin dari Karawang itu sudah memiliki nama dan identitas sendiri di dalam tubuh Aulia. Ia merasa memiliki hak atas tubuh itu karena sudah ikut sejak dari dalam kandungan. Setelah pergulatan energi yang melelahkan, ruqyah selesai. Ustazah memberikan instruksi tegas. Rumah Bu Kiki di Jakarta juga harus dibersihkan. Dan boneka kesayangan Aulia harus dibakar. Boneka itu diduga menjadi media atau rumah bagi Zahra saat sedang tidak menguasai tubuh Aulia. Proses pembakaran boneka itu diwarnai drama. Aulia menangis histeris meraung-raung. Namun, Bu Kiki tega demi keselamatan anaknya. Meski ruqyah sudah dilakukan 2 kali, sisa-sisa gangguan itu ternyata tidak hilang 100%. Jin itu meninggalkan jejak pada kepribadian Aulia. Aulia tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan memiliki kebiasaan jorok yang tidak wajar. Ia sangat benci air. Ia bisa tahan tidak mandi berhari-hari, bahkan sebulan jika tidak dipaksa. "Ngapain mandi? Nanti juga kotor lagi," jawab Aulia enteng setiap kali disuruh mandi. Bahkan saat bulan puasa dan lebaran, ia hanya mandi sekali seadanya. Perilaku anti bersih ini adalah ciri khas seseorang yang masih memiliki tempelan energi negatif, karena jin sangat menyukai hal-hal yang kotor. Beberapa tahun kemudian, rasa penasaran membawa Bu Kiki dan suaminya kembali berkunjung ke Karawang, ke lokasi rumah kontrakan murah itu. Mereka ingin tahu nasib rumah yang dulu nyaris menghancurkan keluarga mereka. Sesampainya di sana, warga sekitar menyambut mereka dengan heboh. Para tetangga langsung bercerita bahwa setelah Bu Kiki pindah, teror di rumah itu makin menjadi-jadi. Rumah itu sekarang makin seram, lapor seorang warga. Sosok kuda berkepala manusia yang dulu Mbak lihat, sekarang sudah keluar dari rumah. Dia pindah ke sawah depan. Ternyata, sosok kuda atau penjaga gaib bekas pemilik rumah itu
kini meneror para petani. Jika malam tiba, tidak ada petani yang berani menjaga sawah atau mengairi ladang. Mereka takut bertemu dengan makhluk berbadan kuda, namun berwajah manusia yang sering berdiri diam di tengah pematang sawah. Bu Kiki hanya bisa mengelus dada. Ia bersyukur Tuhan masih menyelamatkan keluarganya. Rumah besar, 3 kamar, halaman luas, harga 300.000. Itu bukan harga sewa, itu adalah umpan. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.